Dalam langkah pertama melakukan penelusuran informasi, adik-adik harus membuat pertanyaan atau formulate your research question. Jadi setelah adik-adik melakukan tugas tadi, sudah mengidentifikasi apa yang perlu diketahui mengenai suatu topik atau permasalahan, adik-adik harus mengubahnya ke dalam bentuk pertanyaan. Jadi ini tadi dua hal yang adik-adik harus kerjakan bersama teman-teman adik-adik. Apa yang perlu diketahui untuk bisa menjelaskan akar masalah dan apa yang perlu diketahui untuk mengajukan solusi. Mari kita lihat contoh pertanyaan yang bisa diajukan untuk menjawab kedua tugas tersebut. Nah, ini adalah contoh yang saya buat. Jadi supaya bisa menjelaskan akar masalah dari ketidakmerataan distribusi dokter, saya perlu tahu apa yang memengaruhi pilihan dokter untuk berpraktek di suatu lokasi. Ya. Kemudian untuk bisa mengajukan solusi yang tepat, maka saya perlu mengetahui bagaimana cara meningkatkan distribusi dokter di daerah pedesaan dan juga daerah yang kekurangan dokter. Tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan. Namun dalam contoh ini, saya hanya akan membahas 2 pertanyaan. Jadi setelah kita mengubah apa yang kita perlu ketahui ke dalam bentuk tanya, maka kita akan berusaha untuk melakukan step yang kedua, yaitu mengidentifikasi konsep dan kata kunci dari pertanyaan-pertanyaan ini. Dalam mengidentifikasi konsep dan kata kunci dari pertanyaan, maka kita harus mengerjakan pertanyaan yang kita miliki satu persatu. Jadi jika adik-adik punya 2 pertanyaan, maka adik-adik harus mengerjakan satu pertanyaan dulu sampai selesai, baru kemudian mengerjakan pertanyaan berikutnya. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama ya. Apa yang memengaruhi pilihan dokter berpraktek di suatu lokasi, atau apa yang mengaruhi pilihan lokasi praktek dokter? Kita bisa mengidentifikasi konsep dari pertanyaan ini dengan menghilangkan kata tanya, ya, atau mengubah kata tanyanya what di sini menjadi kata benda. Jadi tidak hanya kata tanya sebenarnya bisa dihilangkan, kata-kata sambung itu juga bisa dihilangkan. Ya, jadi kita hanya melihat kata kerja, kata benda yang ada di suatu pertanyaan. Nah, dari satu pertanyaan kita akan mengidentifikasi konsep, dan kemudian dari konsep itu kita akan mengidentifikasi kata kunci. Kira-kira apa konsep yang mau dicari dalam pertanyaan ini? Di sini saya sudah menyiapkan tabel dengan 4 kolom ya. Jadi adik-adik bisa menuliskan nanti konsep-konsep yang mau dicari di tabel seperti ini. Jadi ini adalah 4 konsep yang bisa diidentifikasi dari pertanyaan ini. Yang pertama adalah influence atau pengaruh. Yang kedua adalah dokter. Kemudian choice atau pilihan, dan lokasi praktek. Kalau adik-adik perhatikan, yang dimaksud dengan konsep dari pertanyaan adalah apa yang mau dicari dari pertanyaan tersebut. Bukan jawaban apa yang adik-adik pikirkan tentang pertanyaan tersebut. Ini sering menjadi kesalahan ya, kekeliruan mahasiswa. Jadi sekali lagi saya ulangi, dalam mengidentifikasi konsep dari suatu pertanyaan, cobalah untuk mencari tahu atau melihat di pertanyaan itu apa yang mau dicari. Dalam pertanyaan ini, saya mau mencari konsep pengaruh, dokter, pilihan, dan lokasi praktek. Jadi, satu-satunya kata yang tidak saya pakai di sini adalah what. Ini adalah kata tanya, kita bisa menghilangkannya atau mengubahnya ke dalam kata benda. Ya.
Jadi bukan jawaban yang adik-adik pikirkan terhadap pertanyaan ini. Setelah kita mengidentifikasi konsep, kita akan mencari kata kuncinya. Sebenarnya, konsep bisa langsung digunakan menjadi kata kunci. Jadi kalau konsepnya influence, maka keywords-nya juga bisa influence. Konsepnya physician atau dokter, keywords-nya juga bisa physician. Begitupun dengan choice dan practice location. Tapi, kalau kita mencari suatu konsep, tidak cukup hanya dengan satu kata kunci. Kadang-kadang kita memerlukan lebih banyak kata kunci supaya bisa menjaring lebih banyak artikel yang sesuai. Karena itu, ketika mencari kata kunci, adik-adik harus memikirkan sinonim kata yang menggambarkan hal yang sama. Jadi bisa sinonim berupa sinonim kata, bisa juga berupa frase yang memiliki makna serupa, ya, atau kata-kata yang punya nuansa serupa dengan konsep yang sedang dicari. Jadi ini adalah cara untuk mencari sinonim supaya kita bisa punya beberapa keyword. Adik-adik perlu berpikir secara luas dan juga secara abstrak. Apa sih istilah lain yang sering dipakai untuk menyebut konsep itu? Jadi, carilah terminologi dengan makna yang sama persis atau similar atau close. Jadi mirip-mirip, nggak harus sama persis tapi mirip-mirip dengan konsep yang mau dicari. Contohnya, konsepnya hipertensi, keyword lainnya adalah high blood pressure atau tekanan darah tinggi. Konsep lain contohnya adalah underserved community atau komunitas yang kekurangan, ya. Ini bisa juga dicari dengan istilah lain, yaitu marginalized community. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mencari kata kunci dengan mencari istilah yang punya ejaan atau singkatan akronim yang berbeda. Misalnya, istilah leukemia bisa ditulis leukemia atau bisa juga leukemia. Jadi ada beda huruf A ya di sini. Kemudian anemia bisa juga dicari dengan istilah yang sama tapi ejaannya berbeda, yaitu anemia. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa menggunakan istilah yang lebih umum. Jadi saya menggunakan istilah di sini umbrella, payung, ya, istilah payung yang bisa memayungi istilah-istilah yang sama di bawahnya. Atau kita juga bisa mencari nama yang lebih spesifik dari konsep tersebut. Contohnya, ketika kita mencari informasi dari negara yang mirip dengan Indonesia, kita akan memikirkan, oh yang mirip dengan Indonesia apa ya? Oh, negara-negara di Asia Tenggara. Maka kita bisa menggunakan istilah Southeast Asian countries, di dalamnya ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan lain-lain. Kemudian ketika kita mencari istilah infeksi menular seksual, ya, infeksi menular seksual, maka kita bisa memikirkan jenis-jenis penyakit yang termasuk ke dalam infeksi menular seksual, misalnya HIV/AIDS, herpes, sifilis, dan lain-lain. Jadi kalau adik-adik mencari konsep misalnya HIV/AIDS, maka adik-adik perlu memikirkan apa ya istilah yang lebih umum untuk menggambarkan penyakit-penyakit yang termasuk di dalamnya adalah HIV/AIDS. Kita bisa gunakan istilah sexually transmitted infections. Kemudian kalau adik-adik harus menulis sesuatu tentang negara-negara di Asia Tenggara. Jadi selain mencari dengan istilah negara di Asia Tenggara, adik-adik juga bisa menggunakan nama-nama dari negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi ini adalah beberapa tips bagaimana adik-adik bisa menemukan sinonim untuk kata kunci. Ya. Nah, berikut adalah sinonim yang saya temukan
untuk konsep-konsep dalam pertanyaan ini. Jadi untuk konsep pengaruh, apa yang memengaruhi pilihan lokasi praktek dokter. Di sini saya menggunakan istilah influence atau pengaruh dan juga determine atau apa yang menentukan ya. Jadi determine itu menentukan. Kemudian untuk konsep physician yang artinya dokter, saya menggunakan kata physician, doctors atau dokter ya. Kalau kita menyebutnya dokter di luar negeri biasanya menyebutnya physician. Kemudian saya juga menggunakan keyword GP. GP itu adalah General Practitioners alias dokter umum. Kalau di luar negeri dokter. Dan juga spesialis. Karena dokter ada dokter umum, ada dokter spesialis. Dan saya ingin tahu semuanya. Choice, pilihan. Apa yang membuat dokter memilih lokasi praktek tertentu? Keywordnya choice. Tapi saya juga menggunakan keyword lain, decision, yang artinya keputusan. Apa yang memengaruhi keputusan dokter berpraktek. Jadi tidak persis sama, tapi kalau dimasukkan ke dalam suatu pertanyaan, dia bisa memberikan jawaban yang serupa. Kemudian terkait practice location, saya menggunakan istilah practice location, ya, lokasi praktek. Tapi saya juga menggunakan keyword jenis lokasi prakteknya. Yang sedang saya cari adalah daerah pedesaan. Pedesaan dan underserved. Karena itu, saya memasukkan istilah rural dan underserved. Ini adalah contoh bagaimana suatu pertanyaan diubah menjadi konsep dan kita mencari keyword dari masing-masing konsep. Oke, sampai sini mungkin adik-adik berpikir, kenapa sih saya harus mencari beberapa keyword untuk satu konsep tertentu? Adik-adik perlu membayangkan, misalnya adik-adik diminta untuk mencari buah tertentu di pasar. Ya, misalnya buah kali asem. Itu bukan buah yang umum ya, tapi mungkin sebagian dari kalian kenal. Buah kali asem di suatu pasar. Nah, orang lain mungkin menyebut buah ini dengan istilah yang berbeda. Sehingga kalau kalian hanya mencari, Bu, ada jual kali asem nggak? Mungkin ibunya bilang tidak ada, padahal sebenarnya dia punya. Hanya karena ibunya menyebut buah itu dengan istilah yang berbeda. Karena itu, ketika kita mencari suatu konsep, kita perlu memiliki beberapa pilihan panggilan terhadap konsep itu, supaya sumber-sumber yang memuat konsep tersebut bisa mengeluarkan informasi yang sesuai dengan konsep yang kita cari. Ya, misalnya seperti tadi, saya mau mencari tentang dokter, tapi saya hanya menggunakan istilah doctors. Maka artikel-artikel yang memuat istilah dokter sebagai physician, sebagai GP, sebagai spesialis, tidak akan terpanggil ketika saya mencari informasi tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, kenapa kita kemudian menggunakan beberapa keywords untuk satu konsep yang sama.